Ya, segmen terakhir saling silang, saya ingin minta closing statement masing-masing jika-jika begitu dari Pak Andre. Jika calonnya tidak hanya dua seperti itu, bagaimana Gerindra membuat akhirnya Pak Prabowo bisa menjadi pemenang begitu? Apakah cawapres juga akan menjadi penentu? Dari awal Partai Gerindra waktu pembahasan undang-undang pemilu sudah mengusulkan agar presiden threshold itu 0%. Jadi dari awal kami sudah bersiap bahwa pemilihan presiden diikuti oleh banyak calon dari awal. Tapi memang yang tidak siap adalah kelompok Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan partai-partai pendukung Pak Jokowi yang tidak siap calon banyak, menginginkan kemungkinan head to head. Jadi yang tidak siap itu dari kubunya Pak Jokowi, bukan dari kubu Pak Prabowo. Kami Partai Gerindra insya Allah siap menghadapi 3 pasang atau head to head dengan Pak Jokowi. Yang jelas insya Allah mohon doa rakyat Indonesia agar Pak Prabowo diberikan kesehatan dan juga kemantapan hati. Insya Allah dalam beberapa bulan lagi akan mencalonkan diri jadi presiden. Dan tentu untuk wakil presiden kami masih menunggu perkembangan politik yang sangat dinamis. Karena syarat calon wakil presiden Pak Prabowo itu tentu harus punya pertama dukungan partai politik untuk melengkapi dukungan 20% kursi di DPR. Tapi tadi Anda katakan Gerindra dan PKS saja yang solid sudah cukup. Tentu, PKS tidak minta apa-apa ya? Nah tentu kalau dengan PKS tentu wakil presiden nanti tentu harus setuju dengan disetujui oleh koalisi kami PKS. Ya, tapi PKS tidak meminta kursi menjadi cawapres. Politik ini kan sangat dinamis. Tentu semua kita akan diskusikan dengan teman koalisi kami, sekutu kami. Itu yang pertama. Jadi wapres itu harus mendapat dukungan partai politik untuk mencukupi 20% di DPR. Mendapat dukungan partai politik dengan elektabilitas yang tinggi juga. Dengan yang kedua tentu dengan elektabilitas yang tinggi yang bisa mendukung kemenangan Pak Prabowo di Jadi kalau saya tidak salah 2019. menyimpulkan, Gerindra masih membuka peluang Pak Anies meninggalkan DKI Jakarta untuk menemani Pak Prabowo. Sekarang saya bisa menjawab beri kesempatan Anies dan Sandi bekerja untuk DKI Jakarta dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk itu ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Baik, saya loncat ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus silakan. Baik, ada sedikit tanggapan saya dengan Pak Andri tadi. Saya terlewatkan sedikit tentang incumbent gitu ya. Saya mengatakan bahwa menurut kajian kami, incumbent itu kalah kalau memang ada 2 kasus, ya, korupsi atau amoral, gitu ya. Tapi ketika 2 persoalan tidak ada, hampir di semua pilkada di se-Indonesia memenangkan. Jadi artinya bahwa incumbent ini saya kira suatu calon yang memang hampir dipastikan untuk bisa memenangkan. Kalau Joko Widodo nanti masuk mencalonkan diri nanti dan berhadapan dengan Prabowo, sekalipun nanti mohon maaf, artinya bahwa kalau tidak ada penyakit politik yang 2 hal itu yang dari Joko Widodo hampir dipastikan Joko Widodo akan memenangkan pertarungan, kecuali memang ada pasangan baru yang dibawakan oleh Gerindra. Kalau memang Prabowo terus yang dibawakan, ini sudah kita melihat bahwa 2 kali running, 2 kali kalah. Jadi saya pikir perlu ini suatu evaluasi yang mendalam bagi Gerindra untuk mengusung alternatif calon itu. Karena masyarakat siapa alternatifnya? Kalau Anda sedikit tidak ada masalah. Misalnya andaikan dipasangkan oleh katakanlah diusung Gatot dengan Anies misalnya dipasangkan dari partai mereka. Pak Emrus sudah berapa kali ini menyebut nama Gatot ya? Enggak, maksud saya bisa saja dia Gatot pasangan dengan Joko Widodo, saya bilang tadi. Kalau di sini misalnya, karena kita harus akui, dari sudut komunikasi pemasaran politik, bahwa Gatot dia punya popularitas loh. Dia punya aseptabilitas. Semua suku-suku bangsa atau katakanlah karakteristik masyarakat menerima beliau. Jadi ini suatu modal politik yang dimiliki oleh Gatot. Iya. Jadi sarannya Pak Emrus adalah tidak usah Pak Prabowo maju lagi, tapi tetap menjadi kingmaker. Perlukan direnungkan, begitu ya. Baik, Pak Margarito silakan. Ya, kalau saya sih begini ya, yang paling pokok itu sebenarnya kita definisikan loh persoalan bangsa ini apa. Itu paling pokok. Soal calon presiden tergantung lah bagaimana partai-partai itu. Perkara Anies. Kalau saya ingin dia berikan kepastian kepada kita bahwa dia memiliki kapasitas etik yang hebat. Dengan tetap menjadi gubernur DKI Jakarta sampai masa jabatannya pastikan selesai. Bahwa itu. Sebab kalau itu yang kita pakai, dia bisa tunjuk itu Joko Widodo. Begitu ya. Sehingga sebaiknya itu jangan kita, kalau saya gitu ya, itu jangan dibicarakan. Bagi saya sih
Anies pastikan kepada kita sekurang-kurangnya sampai dengan sebelum Pilpres itu bahwa dia memiliki kapasitas etik yang hebat. Dia betul-betul memegang janji kampanye kemarin untuk melaksanakan pemilihan DKI Jakarta. Tapi berarti maksudnya dengan tidak maju menjadi capres atau cawapres? Sebagai sesuatu yang dia miliki. Begitu ya. Karena jujur saja waktu kemarin itu Pak Jokowi maju kan kita kritik juga gitu kan. Karena Anda ini belum selesai, berdatang-datang tiba-tiba terus Anda ke atas padahal Anda bicara begini begitu ya. Dan kita tentu saja tidak mengulangi, tidak ingin lagi hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun juga, walaupun saya belakangan ini mengenali bahwa ternyata memang ada problem etik dalam berbangsa dan bernegara yang sekali ini betul-betul serius, parah, begitu ya. Sementara kita butuh itu. Jadi pastikan etika dikedepankan. Etika dikedepankan. Walaupun kemudian tidak ada aturan hukum yang melarang. Kapasitas moral dikedepankan, kapasitas etik dikedepankan, dan kalau itu semua ditimbang, kita serahkanlah. Baik, ya Bu Mbak Wiwi, etika versus kesempatan tidak datang dua kali. Saya ingin memberikan usulan. Satu, biarlah kita berikan waktu kepada Pak Jokowi untuk menuntaskan kerja-kerjanya, janji-janjinya, 9 program nawacitanya. Yang kedua, setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Oleh karena itu, tidak setiap satu periode atau periode yang akan datang itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki konteks yang sama, momen yang sama, dan oleh karena itu tidak ada kepastian sama sekali. Karena memang politik itu sangat dinamis, sangat cair, opsi-opsi dan sebagainya. Sementara demand masyarakat, public demand ini terus gitu ya berkembang dan sebagainya. Oleh karena itu memang menjadi tidak simpel gitu ya untuk memprediksi dan sebagainya. Ini menurut saya too much too soon. Yang perlu dicatat terakhir adalah sebagai petahana itu tidak mudah untuk mempertahankan atau gitu ya mengargumentasikan apa yang sudah dilakukan. Jadi dia itu gampang-gampang susah. Gampangnya sudah populer, sudah punya networking dan sebagainya. Susahnya kalau ternyata 9 program nawacita ketika dibuka, dievaluasi dan sebagainya banyak yang tidak terrealisasi. Baiklah kalau begitu Mbak Wiwi. Dan Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di JAK TV. Itulah tadi sajian 1 jam saling silang. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. 2019 muncul diperhitungkan. Survei dilakukan pada 15 hingga 23 November.